Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha aina makanu wa halat arwahuhum ya rabbal alamin. Wa khususan ila arwah Muhammad bin Syafi'i masyaallah Muhammad Jalali Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani wa Allah sabar al-Karimani Abdullah saya dan Allah sabar Siddiq bin Hajar Al-Muhajirin Allah bin Ahmad bin Isa al-Bakir Muqaddam Habib Muhammad khususan ila ma'alim hadil kitab saya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli saya Muhammad bin Ahmad wa ila saya Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti saya Abdurrahman bin Kamaluddin wa lima syayikhina wa walidina syamlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa damman naf'a bi ulumihi wa ulumihi fid dharaini amin. Menyambung subuh Sabtu dahulu kita masih membicarakan tentang tafsir suratul Fatihah sampai pada kalimat Rabbil alamin. Alhamdu segala puji-pujian lillah ay lil milik au lil istihqaq. Lam lil milik hanya milik Allah atau lil istihqaq yang hanya berhak dipuji hanya Allah. Sudah sampai kalimat alhamdulillah. Kemudian Rabbil alamin. Sebelumnya kita kembali memperbaharui niat i'tikaf di dalam ini masjid dan berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita berniat sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita niat iktikaf selama kita di dalam ini masjid menunggu waktu isyraq dicatat senantiasa beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah iktikaf. Paling utama ibadah talabul ilmi, menuntut ilmu. Memaham kita satu bab ilmu saja itu lebih hebat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, maka dengan kita niat i'tikaf, niat talabul ilmi, berkah umur waktu kita sangat terasa. Kita menunggu waktu isyraq ini.
namun balik ke rumah paling-paling guring. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah segala puji-pujian dulu milik Allah. Lam lil milki dikatakan untuk lam lil itu lam huruf jar itu lil milik, nyatakan untuk milik, hanya milik Allah. Aulil istihqaq atau untuk menyatakan hanya Allah yang berhak dipuji. Rabbil alamin, tajwidnya lupaskan ra. Ra ini kalau berbaris atas atau fathah itu tabkhim, dibaca tebal. Kalau ra ini baris bawah dibaca tarqiq, tipis. Atau ini sukun mati sebelumnya baris atas baris atas atau baris depan itu dibaca tarqiq, tabkhim, tebal. Kalau sebelumnya baris bawah dibaca tarqiq, tipis. Sama kalimat Allah ya Allah. Rabbil, jangan ra tapi Rabbil alamin. Tu'ain ditekan sedikit supaya terbeda dengan huruf hamzah. Jangan alamin, itu hamzah. Rabbil alamin ay maliku jami'ul khalqi, yaitu yang memiliki, Tuhan yang memiliki, mengatur, menguasai, memelihara jami'ul khalqi, semua makhluk, minal insi, daripada manusia kita nih, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wad dawabi, dan binatang, wa ghairihim, dan selain mereka, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda hidup, semua yang ada di alam ini itu milik Allah. Allah yang menguasai. Arti Rabbi ini bisa diartikan yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai, yang menghancurkan, ya semuanya, yang membinasakan seluruh alam. Alam apa? Al-alam ma siwallah. Alam itu selain Allah. Apa-apa saja yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan barang antara keduanya, seluruh alam. Alam itu banyak. Kita mungkin tahu alam gaib, alam nyata. Ini alam kita ini alam nyata. Alam gaib, alam jin. Padahal alam itu banyak. Ini di bawah lapas jamak. Banyak alam itu. Wa kullun minha, dan bermula tiap-tiap daripada alam itu yutlaqu ala alam, dipakaikan kepada alam, kalimat alam. Jadi alam itu apa tadi? Seluruh masya Allah, apa-apa aja umum. Ma itu si mausul mustarak, benda hidup kah, benda mati kah, benda padat, benda cair kah, semua alam itu milik Allah semua. Yuqalu, dikata orang juga, alamul insi, alamul jinni, alamul malaikati, alamul dawabi. Diawali dengan kalimat alam. Alam manusia, alam jin, alam binatang. Itu hanya di dalam bumi, di bawah langit pertama. Belum lagi langit kedua, belum lagi ketiga lagi. Banyak alam nih. Lagi ketika Nabi Isra Mi'raj, banyak melewati alam-alam. Ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam misal, ada alam roh, alam syahadah, kita ini alam yang disaksikan. Ada alamul insi wa alamul jinni ila ghairi zalika, kepada yang lain demikian. Di bawah laut banyak alam-alam. Wa ghuliba, dan dimenangkan, fi jam'ihi, pada jamaknya,
dipakaikan untuk jamak alamin bil ya wan nun. Alamin jamak dengan itu dalam ilmu nahwu ini kalimat jamak bil ya wan nun, jamak dengan kalimat ya dan nun. Misalnya alam tambah huruf ya dan nun jadi jamaknya alamina. Ulil ilmi untuk dipakaikan kepada bisa juga mengetahui ilmu, bisa juga diartikan alamin ini ulil ilmi yang memiliki ilmu. Ngaran tafsir ini kan ulama menafsirkan, ada diartikan alam, ada diartikan ilmu. Ala ghairihim mengetahui atas selainnya. Wa huwa minal allamah, jamak daripada ilmu allamah. Kalau ilmu tahu, tapi kalau allamah sangat mengetahui. Li'annahu alamatun ala mujidihi, karena bahwasanya Allah sangat mengetahui atas apa-apa saja yang diadakannya. Apa yang diadakannya Allah tahu. Kada ada yang di alam ini satu benda pun sekecil apapun di luar ilmu Allah Ta'ala. Apapun bendanya di alam ini sekecil apapun, lagi hanya di dunia nih, bumi ini itu hanya di bawah langit pertama aja. Namun dibanding planet-planet yang lain, bumi ini termasuk benda yang halus. Banding planet-planet yang lain 7 semuanya planetnya yang mengelilingi matahari kan. Nah kayak matahari itu disebut tata surya itu di bawah langit, di dalam langit pertamanya. Karena langit kedua ada pula banyak lagi. Langit pertama dengan langit kedua jaraknya sama, dari bumi ke langit pertama jaraknya berapa? Jauh. Berapa penting alamnya dah banyak, kada kehitungan lagi. Karena dari langit kedua menuju langit kedua kayak itu pulang jaraknya dari bumi ke dunia ke langit pertama tadi. Berapa penting alamnya banyak pulang. Karena dari langit kedua menuju langit ketiga banyak pulang, seperti jaraknya dari langit pertama ke kedua pulang. Berapa penting alamnya banyak pulang. Sampai 7 lapis. Lapisnya berjarak, bukan kayak wadi lapis itu ada berjarak. Subhanallah, maha suci Allah, luar biasa kekuasaan Allah, dan semua itu diketahui Allah dalam ilmu Allah. Kada ada makhluk benda sekecil apapun, sebesar apapun, mulai benda yang paling ganal sampai paling halus, semuanya di dalam ilmu Allah. Kada ada, Allah kada tahu. Mustahil. Karena apa? Karena India yang tukang ulah. Masa ini kada tahu awan ulahannya surang. Biar maulah wadai, udah wadai apam kali pada tapai kan. Sudah siap. Takut diurang siapa yang maulah tahunya. Padahal surang yang maulah. Tahu ini apa ulahan kita. Nah maka luar biasa kekuasaan Allah. Rabbil alamin ay Rabb yutlaqu alal sayyidi, bisa dipakaikan pulang. Ini masalah bahasa. Yutlaqu bisa dipakaikan ala sayyidi, tuan, wal maliki, dan atau bisa juga dipakai untuk orang yang memiliki, yang menguasai. Jadi seluruh alam ini bukan hanya kita manusia. Manusia itu termasuk salah satu alam yang dari antara alam yang banyak. Alam manusia, alam binatang, alam malaikat, alam jin, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam arwah, alam amsal atau alam misal. Banyak. Manusia ini hanya sebahagian daripada alam yang banyak. Kita ini dikuasai Allah, yang seluruh alam yang banyak aja dikuasai Allah, apalagi kita nih, kita manusia. Yutlaqu dipakaikan alal sayyidi, tuan itu yang memiliki, al malik yang menguasai,
Wal ma'bud, yang disembah, ditaati, hanya yang patut ditaati, disembah hanya Allah. Bukan patung, bukan kayu, bukan berhala. Yang patut disembah oleh seluruh alam tadi, termasuk kita manusia, taat tunduk kepada Allah Rabbil Alamin, yang menguasai, yang memiliki, yang memelihara, yang membinasakan seluruh alam. Wasabit, yang menetapkan, wal muslih, yang membagusakan, yang memelihara, semuanya Allah. Ini ada orang yang di luar agama kita yang berisi Tuhan bapaleh. Ada Tuhan yang tukang olah, ada Tuhan yang tukang pelihara, ada Tuhan yang tukang hancur. Ada ngaran Tuhannya tuh. Dewa A tukang olah, Dewa B tukang pelihara, Dewa C tukang hancur. Berarti ketika kita sudah lahir, sudah ada, kita kada berhajat lagi awan dewa yang tukang ulah. Kita berhajat awan dewa yang tukang pelihara lagi. Kada disembah gitu, kada apa-apa lagi. Kenapa? Yang tukang ulah sudah selesai tugasnya. Apalagi yang berhancur belum kita hajatkan, belum perlu, kada perlu kita sembah belum. Kita yang kita sembah anu hajat dulu. Nih kias hukum akli kadang. Hanya kita sembah yang memelihara kita aja loh. Berarti terbatas kekuasaannya. Kalau Tuhan A yang menciptakan, hanya sanggup mengolah aja, memelihara kada sanggup. Serahkannya kawannya Tuhan B yang memelihara. Tuhan B pun kada pantas jadi Tuhan karena ini hanya sanggup memelihara, kada bisa mengolah. Apalagi Tuhan C yang sanggup berhancur aja. Mananya maulah rumah, hancur rumah. Hancur rumah paling seharian, maulah rumah berbulan-bulan biar selesai. Kadang-kadang bertahun-tahun dia aja kurang. Tanyaman hancur, Tuhan yang ketiga Tuhan C yang hanya bisa membinasakan, menghancur. Tapi Tuhan kita, Inya yang mengolah, Inya pulang yang menjaga, memelihara, Inya pulang yang menghancurkan. Kita berhajat terus awalnya, kadang akan lepas berhajat kepada Allah. Ngaran Tuhan yang sebenarnya. Jadi bapaleh. Amun kita belum lahir, belum diciptakan, kita hanya berhajat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Belum berhajat kepada yang dua nih. Ada berhajat kadang-kadang, ada berhajat kadang-kadang. Kada pantas jadi Tuhan. Ketiganya kada pantas jadi Tuhan, karena terbatas kekuasaannya. Sedangkan kuasa Allah Tuhan kita kada terbatas. Alamin seluruh alam, Rabbi yang memiliki, tuannya yang menguasai, yang memelihara, ini semuanya. Iktasara al-mufassir, mengambil ringkas oleh mufassir, alal malik, atas kalimat malik, likaunihi munasabah atau karena keadaannya munasabah lil maqam, lil maqam, bagi makamnya, kadar kedudukannya. Wa jam'ul alamin, dan jamak daripada alamin. Jamak mencakup semuanya, ada yang tertinggal lagi. Nah, kita sambung. Sudah selesai pembahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, tajwidnya dulu paskan leh. Ra tadi baris atas tebal tafkhim. Ha-nya model ada keluar angin kayak orang kapadasan. Ar-Rahmanir, nir oke saja, nir. Ra-nya tebal, ra. Him, ha-nya
kada batasdid. Kami pernah dengar orang baca minta perbaiki Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, ya hanya batasdid. Itu kan batasdid, buka aja Al-Quran, buka aja Fatihah, surat Fatihah. Himnya itu kada batasdid, kada besabdu. Ini ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, sangkut Rahim. Jadi jangan terdengar rahnya, rah aja. Rahim, Rahim. Sama kena yang banyak sangkut di Maliki Yaumiddin. Orang Malinya Malik, Maliki Yaumiddin. Kapnya batasdid, Maliki Yaumiddin. Jadi jangan terbaca lik, tapi li, Maliki, Maliki Yaum. Nah di sini yang banyak sangkut di situ. Rahman tadi, Rahim. Kalau Rahman bisa ada hanya sukun. Ar-Rahmani. Nah ini yang banyak sangkut Rahimnya tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Jangan Rahim. Kami jangan terlalu lawas pulang rahnya, karena ada hikmat pulang di situ. Jangan karena takutan sangkut tentang haknya, jadi Rahim jadi tasdid pulang. Jadi kita melatih Rahim, parakan lagi Rahim, parakan lagi Rahim. Jauh dulu deh dia melatihnya jauh dulu supaya jangan sangkut rahnya. Rahim, parakan lagi sedikit Rahim. Jangan Rahim. Kalau terdengar rahnya sangkutan batasdid dalam situ. Itu masalah tajwid. Datangi aja guru-guru tajwid, minta dengarkan bacaan kita. Jangan perasaanku pas saja perasaan. Tajwid bukan main perasaan, minta dengarkan orang ahlinya. Perasaanku jujur aja. Sekali hanya a'udzubillah, ta'gur kawan terus. Aku. Pertama hamzah, yang kedua ain. Aku. Ada juga ain keduanya lagi. Nah jadi jangan, apalagi Fatihah ini kita hari-hari baca Fatihah, hari-hari sembahyang. La sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Kada dikatakan sembahyang, kada dianggap sembahyang orang yang kada baca Fatihah. Kada sah sembahyangnya karena Fatihah rukun. Atau baca juga kada pas tajwidnya. Jadi paskan tajwidnya. Pertama, di dalam kitab Asrar Salah karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Yazidin, kesempurnaan baca Fatihah itu 3. Pertama, bacaan kita tuh sesuaikan dengan ilmu tajwid, jangan lahan, jangan salah baca. Bacaan Al-Quran bahasa Arab itu tasdid aja kita tambahin sebuting atau kita kurangi, itu berubah ada maknanya. Apalagi makhraj hurufnya kita ubah. Haganal ulah halus bawahnya, qabdanal ulah kap halus atau sebaliknya, maka berubah maknanya. Tasdidnya aja yang iya karena butuh kita hilangkan jadi iya karena butuh, berubah maknanya. Atau yang ada tasdid kita tambah tasdidnya, berarti 2 hurufnya. Rahim, hamati sebuting, baris bawah sebuting, 2 aja. Rahim, bertambah sebuting huruf. Merubah huruf aja merubah makna, apalagi menambah sebuting huruf. Nah maka tajwidnya dipaskan ya dalam kata Asrar Salah itu. Jangan sampai lahan salah baca. Kasihan kita saban hari sembahyang, cuma ditolak ibadah sembahyang kita. Alhamdulillah kita hendak bertobat, sudah sibuk waktu anom, sudah pada tahu apa-apa. Aku mencari hijab bagawi urus dunia. Waktu toha hanya sadar, alhamdulillah sudah. Aku ke masjid, alhamdulillah. Cuma Fatihahnya kan hendak membaiki. Fatihahnya kan hendak membaguskan. Anu jakaras hilatku, ada apa karas? Belajar dulu. Mun sudah semampunya kita kadehkan lagi, tapi kita ada sudah usaha untuk memperbaiki. Aku ali jarakku tahambur, amur tahambur pilih, katai pilih.
hambur jarakku apa daripada kalian ada usaha saat tayu punya sembahyang itu. Kalau kita dalam tahap belajar, usahakan belajar sudah kada pas juga makmur dimaafkan karena ada usaha sudah. Ini kada ada usaha sama sekali. Alhamdulillah lah sudah suka ke masjid sudah. Waktu pensiun, waktu belum pensiun kada mau tahu ke masjid. Tapi alhamdulillah lah ada juga sebelum meninggal ada sebelum dijemput Allah ada hidayah aku ke masjid. Cuma tajwidnya ngaran dari anom tahun dunia jadi urus. Kada sempat untuk ilmu tajwid kada sempat itu pun. Apalagi ilmu masalah sembahyang kada tahu masalah rukunnya. Alhamdulillah lah sudah dapat hidayah aku ke masjid. Cuma diilmui kita. Orang yang kada berilmu, beramal, ilmunya, amalnya bisa ditolak, kada diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Hanya masalah tajwid sudah banyak kita kena. Belum lagi masalah rukun sembahyang. Mana sunahnya, apa-apa pembatalnya. Belum lagi hanya bacaan Fatihah sudah banyak kena. Tapi kada apa-apa lah kita ada sudah hidayah taufiknya kita hakun sudah. Ada yang sampai ke mati kada mau lagi memaraki masjid. Itu kan kurang antar ke masjid pakai tandu kurang antar. Waktu hidup kada suah antar ke masjid. Sudah ke masjid kurangnya mantar pakai tandu mantar leh. Terpaksa tuh kadang mun betisnya surang kan hendak ke masjid. Orang yang angkat hanya datang ke masjid sekali itu Pak. Ar-Rahman kita sambung. Jadi dalam kitab Asrar Salah itu 3 sempurna Fatihah. Yang pertama sesuaikan tajwid, jangan lahan salah baca. Yang kedua maknanya, belum lagi maknanya sama salah tajwid sudah kita banyak dah taksir kurangnya. Yang kedua maknanya kita hadirkan dalam hati. Nah, ini kita belajar tafsir tuh supaya kita tahu makna. Tafsir dengan terjemah beda, lain. Kalau terjemah alih bahasa Arab dialih bahasakan ke Indonesia. Itu terjemah Arabnya. Yang dimaksud sini makna, dimaksud Syekh Abdul Rahman Siddiq makna. Makna itu ditafsirlah adanya. Kalau terjemah semua orang bisa tukar Al-Quran terjemah baca bisa ada perlu belajar tafsir kada perlu belajar usul tafsir tapi belajar usul tafsir belajar tafsir usul tafsir sebelum memahami usul tafsir cara membaca kitabnya dulu kitab kuning nahwu saraf banyak tahapannya. Nah bagi kita yang sudah umur kada memungkinkan hendak belajar dari bawah nahwu saraf alhamdulillah kawan-kawan kita yang anom masih dari bawah kok dari tasrifan jurnia mutamima anyar tafsir usul tafsir dulu kita yang sudah Tuhan nih ada sanggup juga dari bawah tadi alhamdulillah ada pengajian saban subuh hadiri dalamnya tuh kena disampaikan ibaratnya tuh kita sudah tinggal mengambil buahnya aja lagi. Ada orang dari bawah, ibarat orang berhuma atau ibarat orang kabun tadi dari bibit dari halus. Sediakan alatnya ulah alatnya cangkolnya, parangnya dari bawah sampai memetik hasil panennya. Kita alhamdulillah duduk di majelis ilmu, ada yang membacakan kitabnya, ibaratnya kita mengambil buahnya aja lagi. Ada perlu dari bawah menanam. Kita umur sudah alhamdulillah menuntut ilmu wajib hukumnya dari ayunan sampai liang lahat. Ar-Rahman mana yang itu maknanya yang maha pengasih, semua dikasih Allah, semua diberi Allah. Allah kadang membedakan orang beriman kah, orang kafir kah, orang taat kah, maksiat kah, diberi Allah semuanya. Diberi penglihatan, pendengaran, diberi umur,
Maka ulama mengartikan sebagian Rahman ini adalah nikmat-nikmat zahir, nikmat yang zahir, diberi kehidupan, umur yang panjang, awak sehat, penglihatan, pendengaran, itu nikmat zahir, semua diberi Allah. Hendak yang beriman ke kafir kah, hendak taat ke ahli maksiat, semua diberi Allah. Itu sifat Rahman Allah, semuanya diberinya. Kadang bedakan, kalaulah yang beriman aja diberinya penglihatan, pendengaran, yang taat aja diberinya penglihatan, pendengaran, nikmat nih, nikmat zahir. Kadang yang ahli maksiat sekalipun diberinya juga, diberinya makan, rezeki, makanan, minuman, udara untuk bernapas, semua diberi Allah. Kadang dibedakannya. Sebenarnya makanan, minuman itu kadang senang dimakan oleh ahli maksiat, orang yang fasik, apalagi orang kafir. Udara, banyu, kadang mau, kadang sudi masuk ke dalam parut, ke dalam tubuh orang yang ahli maksiat. Jangankan orang kafir, orang fasik yang kadang sembahyang, umpamanya nih ada satu fadilah ancaman orang yang kadang sembahyang, sekali aja sembahyang isya umpamanya kada sembahyang, maka bermalam-malaman apa yang ia makan kada senang, melaknat, aduhai aja aku dimakan oleh orang yang kada sembahyang isya. Mudah-mudahan jangan jadi darah dagingnya. Mun aku jadi darah dagingnya, bah aku tak umpat kena disiksa dalam api neraka. Sewaktu kita sembahyang, kita tinggal sembahyang, maka menurut satu riwayat 500 tahun diajab di neraka. Satu ancaman meninggalkan 5 waktu tadi, sembahyang isya saja kita kada sembahyang, maka makanan, minuman yang kita makan selama kita kada sembahyang tadi, benci kada senangnya, makanan kada senang dimakan oleh orang yang kada sembahyang. Sebuting sembahyang isya saja, apalagi kali 5-nya. Sembahyang isya kada sembahyangnya sampai subuh kada sembahyang. Makanan yang dimakannya kada senang, minuman yang diminumnya kada senang. Aduh, aku dimakan oleh orang yang ahli maksiat, yang kada sembahyang. Mudah-mudahan aku jangan jadi darah dagingnya. Menjadi darah dagingnya, bang aku umpat disiksa dalam neraka yang 500 tahun dalam api neraka. Jadi makanan, minuman, udara kada senang dimakan oleh orang ahli maksiat. Tetapi karena sifat Rahman, Rahim Allah, sifat Rahman Allah, Allah perintahkan makanan, minuman, udara, banyu masuk ke dalam parut nafas, udara masuk ke paru-paru orang yang ahli maksiat tadi. Makanan, minuman tadi, air, udara masuk ke dalam tubuh orang ahli maksiat tadi. Karena sifat Rahman Allah. Karena dunia ini kada ada nilainya di sisi Allah, walaupun setimbang sahlarnya. Mun ada nilainya dunia ini, niscaya orang kafir itu kada akan diberi minum walaupun seteguk, kada akan diberi minum. Ujar Nabi, seandainya dunia ini ada nilainya sahlar nyamuk, sahlar samud, niscaya orang kafir itu kada akan diberi minum Allah walaupun seteguk. Karena harganya dunia ini luar biasa, tapi kada ada nilainya. Harga dunia ini kada ada nilainya di sisi Allah, maka silahkan dari Allah makan minum orang kafir tadi. Itu sifat Rahman Allah. Rahman pengasih, semuanya dikasihnya, semua diberinya, kada membedakannya. Di dalam kitab membahas masalah makam aulia Allah ada, setiap asma Allah itu ada. Kan Rahman ini itu nama Allah, Rahman, Rahim. Nama Allah ada 99. Setiap nama Allah yang 99 itu ada walinya yang memutihi, yang memegang makam itu. Nah, ada wali yang memegang makam Rahman, sifat nama Allah yang mengarang Rahman. Itu inya orangnya nih kada ada sarik kayak apapun orang nih. Anda baikkah,
awalnya, hendak jahat awalnya, kada ada sedikit pun nyasari baik harusnya. Itu sifat Rahman. Ini bersifat wali Allah tadi bersifat Rahman. Hendak orang tadi baikkah, jahatkah awalnya, orang ini maksiatkah, tetapnya baik semuanya memandang karena ini makhluk Allah. Karena dia menyontoh Rahmannya Allah. Karena Allah itu kan membedakannya sifat Rahmannya, nama Allah Rahman itu nya kadang membedakan hendak orang beriman kah, taat kah, orang yang kafir kah, ingkar awalnya, melawan awal Allah, menentang awal Allah, tetap diberinya makan, minuman, udara, rezeki, diberinya penglihatan, pendengaran. Itu rahmannya Allah. Nah, jadi di antara wali Allah itu ada yang memegangnya, ada 99 asma Allah. Yang paling tinggi makamnya yang memegang nama Allah. Allah ngarannya Allah. Nah, maka disebut Abdullah, ada Abdurrahman, ada Abdurrahim barangnya. Itu makam mengaran bisa Allah ngaran. Dan nama anak yang paling bagus ngaran Allah diawali dengan Abdul. Bagus kita ngarani anak itu tadi. Mudah-mudahan berkat itu yang memegang makam misalnya Rahman. Mudah-mudahan ngarani anak Abdurrahman ini memegang makam Rahman ya. Diberi Allah Ta'ala sifat kasih sayang nyawa orang. Nah, jadi ada orang yang dikasihi Allah yang dijahirkannya pada orang itu sifat rahmannya sehingga inya sayang orang. Ada bedakan inya antara orang taat ke maksiat, orang itu baik ke awalnya ada kan? Tetapnya orang yang hebat itu Nabi pemurah terhadap orang yang bakhil dengannya, hebat. Amun inya pemurah dengan orang yang pemurah wadinya itu berbalas-balasan. Inya beri kita balas beri ini atau aja. Yang hebat tuh kita memberi orang yang bakhil lawan kita, nah itu hebat. Amun kita pemurah memberi orang yang orang tadi baik lawan kita itu berbalas-balasan, karena wajar. Ada juga masalah silaturahmi. Inya menghubungi silaturahmi dengan orang yang baik hubungannya wadinya itu biasa. Yang ngarannya menghubungkan tali silaturahmi itu kepada orang yang memutus tali silaturahmi, yang hebat. Orang ini kada menagurnya, kada bunuh tamu mengenai inya menagur dulu. Nah, hebat menyambung tali silaturahmi. Yang ngaran menyambung itu diputus orang, kita nyambung, hebat. Amun inya kada ada masalah apa-apa, cuma ya biasa-biasa aja. Sama-sama bertamu itu biasa aja. Kita kada boleh Nabi lebih daripada 3 hari kada bertaburan. Tapi kalau ada masalah kada boleh, karena ada masalah. Ini ada masalah lalu kada bertaburan 3 hari. Nah itu yang kada boleh. Kawan tetangga semingguan kada tetamu lebih dari 3 hari ya leh. Ini kada masalah kawan tetangganya kan kebaik. Tapi pun ada suatu tahwal lalu ada mau bertaburan lagi 3 hari batasi Nabi, ada boleh lebih daripada 3 hari. Nah, yang hebat di antara dua orang yang bertemu, ini ada masalah nih. Siapa yang paling dulu menagur? Siapa yang paling pertama kali mengucap salam? Itu yang paling hebat. Terkadang gengsi. Aku jelasan kayak apa? Ada hendak dulu nagur. Aku tuh harinya masa yang anu lah dulu. Jadi yang andong aku pacangan menagur ini apa yang salah saya masing-masing akhirnya sampai ke mati kita dapat teguran sama-sama keras deh. Pahala sudah kita sampaikan dulu, pahala wajib dalam segi ibadah sembahyang lebih ganal dari pahala yang sunnah. Sedekah wajib lebih ganal dari pahala sedekah sunnah. Beda dengan menagur, mengucapkan salam. Bab masalah salam, pahala sunat lebih ganal dari pahala wajib. Kenapa? Mengucap salam apabila bertemu sunnah hukumnya. Tapi menjawab salam wajib hukumnya.
amun sama-sama bertemu serangan deh, amun orangnya banyak tuh fardu kifayah ngarannya. Ini fardu ain. Apabila si A bertemu si B, si A mengucapkan salam, apa hukumnya? Sunnah. Si B jawab salam, wajib. Tapi antara pahala wajib dengan pahala sunat, ganal pahala sunat dipintakan mengucap salam ini. Kalau sembahyang, ganal pahala wajib dari pahala sunat. Bahkan bisa 70 kali lipat ibadah wajib lebih besar pahalanya daripada ibadah sunat. Tapi di bab masalah salam, menegur, berdahulu, siapa yang paling berdahulu itu yang lebih hebat, lebih ganal, lebih abdal, lebih ganal pahalanya. Mengucap salam apabila bertemu itu sunat hukumnya, ada wajib ada. Tapi ketika orang mengucapkan salam, wajib kita jawab. Pahala wajib di sini dengan pahala sunat, ganal pahala sunnah. Karena yang menegur tadi. Jadi yang namanya menyambung tali silaturahmi itu orang yang hebat di Nabi menyambung tali silaturahmi kepada orang yang kadang menagurinya, yang memusuhinya, itu yang hebat. Kalau baik kawan orang yang baik itu biasa, mukafaah aja, berbanding anu aja, saling leh. Inya baik kawan kita, kita baik kawan inya. Inya suka memberi kita memurah kawannya. Itu biasa. Yang luar biasa, kita pemurah lawan orang yang bakhil lawan kita. Diberi ini tetangga deh, beri wadai. Sekalinya jangankan besi, piringnya kita ada bebeso. Ada apa ay? Dengan jarak aja apa? Jangankan besi, ini biasa puasa deh, beri pembukaan, beri bahulu berendam, harapan begulik pais gitu kan. Sekalinya jangankan begulik, piringnya kita ada bebeso. Jarak aku juga beri sekali ya. Esok ada apa lah beri pulang ya. Sekali esoknya kayak itu pulang beri igangan walau. Jangankan anu besoknya kan kada mau unjuk. Yang ketiga kayak itu pulang tetap aja orang yang bersifat rahman tadi bukan apa. Aku mengharap balasan Allah bukan balasan inya. Kalau kita hanya mengharap balasan inya, habis pahala kita. Kita memberinya bahulu berendam, yang beri wadai pais sama bahulu wadai ngarannya. Pahala dari Allah kan ada. Tapi mau kita mengharap pahala dari Allah, anak balasnya adakah? Kita ada pahala. Balasnya alhamdulillah diwajibkan. Kada dibalasnya tetap pahala dari Allah ada. Tapi mau mengharap, aku dengarnya yang beli hayam nih. Patangnya akan buka. Nih kemudian beri ikan apa bulik kena nih. Hayam sekalinya tadi diberi ada berisi ya kosong boleh itu pengharapannya. Amun dibalasnya itu pangdapat mungkin ada dibalasnya rugi pahala dari Allah kada dapat balasan orang tadi kada dapat dua kali. Nah, maka itu masalah diikhlaskan tadi. Nah yang ketiga tadi, yang kedua sudah Fatihah maknanya kita ingat akan dalam hati. Ketika kita membaca Fatihah, hadirkan dalam hati makna dari Fatihah. Yang ketiga, amalkan isi Fatihah. Karena Fatihah itu kesimpulan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kesimpulannya dalam Fatihah. Disebut umul kitab. Maka mau kita mengamalkan isi Al-Quran, sama. Ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, isi Fatihah itu diamalkan. Karena Fatihah itu kesimpulannya dalam Al-Quran, kesimpulannya dalam Al-Fatihah. Mungkin panjang lagi pembahasannya. Nah jadi kita sudah sampai kalimat Ar-Rahman. Rahman pengasih, semuanya dikasihnya, semua diberinya. Maka ulama mengartikan Rahman ini adalah nikmat zahir, semua diberi Allah. Nah baru kita masuknya Ar-Rahim. Rahim ini nikmat batin, ketenangan jiwa, iman, Islam, ada semua diberi Allah. Taufik, hidayah, ada semua diberi Allah. Kepada orang-orang yang dikehendakinya aja yang diberi hidayah, ada semuanya. Bahkan kita membaca sejarah keluarga Nabi sekalipun ada yang kada dapat hidayah. Banyak Allah contohkan. Ada abahnya seorang, ada pamannya,
ada bininya, ada anaknya, ada mintuhannya, ada lengkap Allah mulakan. Contoh. Nah, jadi kita alhamdulillah mendapat taufik hidayah sepuri benar. Alhamdulillah aku ini dapat taufik hidayah. Lagi dapat nikmat iman Islam. Ada semua orang diberi. Nah, karena kita bahas masalah Ar-Rahim. Cukup, insyaallah pada pertemuan yang akan datang mungkin nih Ustadz fikrinya bulan Maulid ini kadang-kadang mesi belum, kadang-kadang mesi. Sedang tunggu di Hidayat. Jadi selama bulan Maulid kadang-kadang mesi di adah kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wal khatimah bi syahada wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa nasrihi wa jami'i ta'at. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.